financial freedom itu bagi saya rada-rada nggak alkitabiah gitu ya. Merada memang tidak alkitabiah. Kita masih bicara bersama Ko Fandi dari GMS. Kita bicara tentang anak muda, investasi dan bisnis. Wah, kemarin seru banget ya kalau ngomong soal investasi ya. Dan semoga kita dapat insight gitulah Sobat Rida. Dapat satu pemahaman yang benar. Investasi bukan bisnis. Taruh telur kita di keranjang yang berbeda gitu kan. Jadi benar-benar banyak banget berkat yang kemarin kita bisa dapatkan. Hari ini, waduh. Hari ini kita mau bicara tentang cepat sukses, Jo. Cepat kaya. Instan Ya. Oh, kenapa? Kayak mie instan. Kita masih ngobrol sama Ko Fandi ya. Ko Fandi, kan memang kecenderungannya hari-hari ini, bukan hari-hari ini deh. Ya, generasi yang semakin kesini gitu ya. Itu adalah mereka-mereka yang strawberry generation. Strawberry. Kok bisa strawberry? Saya baru tahu nih, Ko. Apa tuh itu? Kok bisa strawberry? Ya, jadi kalau misalnya kemarin itu kan generasi milenial ya, gitu. Ada generasi X, Y, terus Z atau milenial itu sama. Terus sekarang generasi yang anak-anak di bawah 10 tahun gitu, atau mungkin ya udah teens gitu ya, udah belasan tahun. Itu julukannya namanya generasi strawberry. Sebelumnya namanya generasi snowflake. Snowflake itu maksudnya kepingan salju itu loh. Kan rapuh banget. Betul. Kalau sekarang namanya generasi strawberry. Itu strawberry ya gitu kan, empuk kan. Kalau dipencet dikit udah hancur. Iya. Gitu. Jadi secara mentalitas, secara hati itu ya lebih parah atau lebih rentan daripada generasi milenial. Begitu. Nah, dari yang Ko Fandi menjelaskan itu kan generasi yang rapuh. Generasi yang rapuh, generasi yang kepengennya instan gitu kan. Kalau buku itu ada before 40 ya, Master ya. Ko Fandi ya. Kalau ini before 30 saya pengen punya kebebasan finansial. Financial freedom. Iya. Di bawah umur 30. Nah Ko Fandi kan sudah melalui dan sudah sangat senior untuk membahas tentang bisnis. Memungkinkan nggak Ko Fandi di bawah 30 tahun mendapatkan kebebasan finansial? Iya. Nah, kembali lagi kita lihat definisinya ya. Kebebasan finansial itu kalau di googling merupakan kondisi pada saat seorang memiliki pendapatan yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya tanpa perlu aktif bekerja lagi. Gitu. Apalagi sekarang tagline-nya adalah kerja tipes. Jadi semua plus dengan strawberry generation itu orang-orang kan melihat, lalu ternyata ada tokoh-tokoh tertentu, ada orang-orang tertentu dengan usia yang sangat muda, itu ternyata udah bisa naik mobil mewah, punya rumah mewah, gitu ya, punya karena katakanlah terkadang yang penting kalau misalnya wajah tidak mumpuni, dompet harus mumpuni gitu ya, gitu. Jadi mungkin kalau boleh punya tampang biasa-biasa, tetapi karena dompet dan asetnya tebal, maka punya pasangan yang cantik, punya pasangan yang tampan dan sebagainya gitu. Nah, itu menyebabkan akhirnya orang-orang mengejar financial freedom gitu. Tetapi pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab gitu ya, tidak ada kata pensiun. Gitu ya, tidak ada kata pensiun. Secara tugas, mungkin kayak misalnya di orang-orang Lewi gitu ya, di kitab Perjanjian Lama itu memang ada seseorang yang dibebaskan dari tugas karena sudah melewati umur tertentu. Tetapi secara fungsi itu dia akan tetap bekerja, begitu. Nah, kita juga lihat di Alkitab Abraham, Ishak gitu ya, dengan segala kekayaannya. Abraham itu kaya, Ishak lebih kaya lagi, gitu. Yakub gitu ya, itu juga walaupun misalnya ada kelaparan, Yakub tetap ngomong, ayo kita ini harus mikir, kalau nggak gitu kita ntar mati kelaparan gitu ya. Makanya akhirnya ketemu Yusuf di Mesir gitu ya, untuk kulaan gandum begitu. Jadi semuanya, padahal kita tahu Yakub pada waktu udah tua gitu ya. Nah, orang sampai setua apapun itu tetap bekerja di Alkitab. Yusuf gitu ya, dengan segala itu juga sampai tua juga kerja. Raja Daud gitu, Raja Salomo itu juga sampai akhir hidupnya juga tetap bekerja begitu. Nah, jadi financial freedom itu bagi saya rada-rada nggak alkitabiah gitu ya. Rada memang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin sampai satu titik tertentu kita udah sampai di satu titik di mana kita tidak perlu kita tidak perlu menyiapkan begitu banyak waktu kita atau konsentrasi kita, karena semua kebutuhan hidup kita sudah tercukupi tanpa aktif bekerja lagi. Tetapi di titik yang sama kita tetap harus bekerja. Kenapa? Salah satunya misalnya karena
Tuhan kita pun juga sampai sekarang masih bekerja. Gitu. Tuhannya hanya ngomong istirahat, tidak pensiun. Bayangkan kalau Tuhan pensiun, dunia ini kacau, nggak karu-karuan gitu. Karena Roh Kudus juga sampai sekarang juga masih bekerja dalam hidup kita. Gitu. Nah, sedangkan financial freedom, apakah bisa dicapai sebelum umur 30? Nah, ini nanti kaitannya sama pertanyaan ketiga gitu ya, privilege gitu. Gitu. Cuman bagi saya sebenarnya agak susah untuk financial freedom gitu ya. Kenapa? Kalau mau hitung-hitungan, misalnya kita itu dengan kondisi yang normal, misalnya kita kondisi yang biasa-biasa aja, rakyat jelata, gitu, sebutir debu, gitu. Kita harta dari katakanlah kita punya aset cuma berapa juta, katakanlah gitu ya, tabungan. Misalnya katakanlah 10 juta atau di bawah 10 juta, gitu. Financial freedom itu seperti apa tanpa perlu bekerja lagi? Ada yang iseng-iseng menghitung, itu kira-kira kita harus punya, sebut angka nggak apa-apa ya, gitu. 10 miliar supaya kita dengan passive income dan sebagainya itu kita mendapatkan 30 juta rupiah per bulan. Wow, gitu. Apakah 30 juta rupiah per bulan itu 30 juta. Nah, apakah dengan 30 juta rupiah itu kita juga cukup untuk bisa hidup kalau kita punya 10 M. Nah, kita nggak mikir 30 jutanya kan. 30 juta itu adalah ekses, adalah akibat kalau kita punya 10 miliar. Gitu. Lalu kita bisa pensiun. Tapi ingat juga, sama seperti orang kaya yang bodoh yang di Alkitab yang Tuhan Yesus ceritakan. Begitu dia ngomong, udah aku ada banyak banyak harta, maka bersihlah jiwaku. Ternyata Tuhan bilang gitu. Ternyata habis itu Tuhan ngomong, malam ini juga aku cabut nyawamu dari tubuhmu. Gitu ya. Jadi secara financial freedom, apakah mungkin orang dari yang punya berapa juta bisa punya katakanlah 10 miliar? Gitu. Kalau misalnya kita ngomong di dalam Tuhan ya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tetapi kita harus realistis gitu ya. Berapa banyak orang-orang yang Tuhan kasih kepercayaan secara khusus untuk seperti itu. Nah, akhirnya sampai ada pemikiran, apakah orang ini misalnya ada satu afiliator yang dulunya tukang parkir kan? Iya, benar. Gitu. Terus ternyata sekarang bisa punya itu yang ketangkap itu. Nah, pemikirannya justru malah sebaliknya adalah apakah ada orang yang modalin? Begitu. Nah, bisa jadi kita ini yang punya duit sekian ratus ribu rupiah atau sekian juta, itu ternyata tahu-tahu bisa punya 10 M. Apakah mungkin? Oh ya bisa, mungkin. Gitu. Tetapi ada berapa banyak orang yang seperti ini? Begitu. Nah, sembari itu ya kita kerjakan apa yang jadi bagiannya kita. Gitu. Katakanlah kita memang sekarang ini cuman seorang yang hanya sebutir debu atau rakyat jelata, ya udah tetap kerjakan bagian kita. Kita mungkin katakanlah masih kerja sama orang, gaji kita UMR gitu ya. UMR itu upah minimum regional, bukan upah minimum Raffi Ahmad. Gitu. Nah, jadi dengan seperti itu kita ya tetap kerjakan bagian kita toh. Gitu. Sampai suatu saat bisa jadi ada miracle income. Ya puji Tuhan. Gitu. Tapi jangan fokus ke miracle income-nya terus. Gitu. Fokus ke aktif income-nya, fokus ke portfolio income-nya. Begitu. Nah, misalnya saya dengan usia sekarang ini, saya merasa juga belum financial freedom. Meskipun saya sudah jadi rekanan TPM yang terbesar di Indonesia gitu ya, untuk Jawa Timur Bali, punya aset gitu ya. Nah, umur 20-30 saya sarankan carilah ilmu sebanyak mungkin, carilah teman sebanyak mungkin. Bisa jadi teman ini suatu saat yang jadi partner kita gitu ya, belajar gitu ya. Gitu, di luar sana masalahnya, ini saya kagum banget sama Profesor Renal Kasali, saya harus mengutip dari beliau. Ya, di luar sana kita ini dibombardir, Profesor Renal bilang, dibombardir dengan influencer dan lain-lain yang menuntut pencapaian financial freedom di bawah 30 tahun. Padahal menurut Profesor Renal, financial freedom itu adalah cara motivator, influencer, konsultan untuk cari duit. Gitu loh. Itu cara mereka cari duitnya dari situ, dengan mengiming-imingi jual buku, jual webinar, untuk hal-hal yang bombastis dan hal-hal yang seakan-akan flexing seperti itu. Kalau nggak gitu, mereka nggak laku. Gitu loh. Gitu. Gimana caranya mereka bikin satu clickbait, bikin satu judul supaya orang-orang tertarik. Financial freedom di bawah 30 tahun. Gitu. Padahal mereka juga mungkin juga masih struggle gitu. Tapi itu jualannya mereka. Gitu. Nah, untuk ini gitu, tujuan kita ini sebenarnya bukan pensiun dini, bukan pensiun retire yang retire rich, bukan financial freedom, tetapi tujuan kita kembali lagi untuk memenuhi visi Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Seperti itu. Jujur yang
kita juga bisa lihat konglomerat sampai sekarang itu juga tetap kerja. Gitu. Mereka yang punya private jet, yang benar-benar punya private jet gitu ya. Gitu. Orang yang saya udah ada satu kenalan juga, seorang yang muda, masih umur 22 tahun, kerjaannya naik private jet kemana-mana, bukan untuk flexing, gitu. Tetapi benar-benar karena pekerjaannya dia itu menuntut dia untuk secara mobilitas itu harus cepat. Dia harus ke 4 negara dalam sehari. Gimana caranya? Dia nggak bisa pakai penerbangan konvensional yang dengan sekarang juga ada berbagai macam pembatasan, harus PCR lah dan sebagainya. Gitu. Sedangkan dia dia menghandle sebuah perusahaan yang benar-benar multinasional, yang benar-benar kerjaannya kita nggak pernah pikirkan. Konglomerat juga tetap kerja. Dan akhirnya untuk mobilitas yang cepat, akhirnya mereka butuh pesawat pribadi. Gitu. Dan artis-artis yang terkenal juga tetap akan bikin konten, tetap akan jadi MC. Gitu. Anda ini MC penyiar-penyiar kondang dari Batra Yuda. Akhirnya juga tetap harus jual sate kan. Gitu loh. Kok jadi sate? Iya, betul. Karena tujuan kita ini adalah untuk memenuhi visi Tuhan dalam hidup kita. Jangan mikir untuk ya udah pensiun dini lalu foya-foya, lalu lalu sekarang naik private jet justru untuk meningkatkan konten supaya monetize di YouTube atau TikTok kita bertambah. Seperti itu. Atau itu memang cara mereka cari duitnya juga akhirnya seperti itu. Gitu mereka pinjem gitu ya. Ada satu klub yang menyediakan tas mewah, jam tangan mewah, gitu, sepatu mewah, itu tumpukan uang, walaupun mungkin bisa jadi itu cuma uang perintilan gitu ya, gitu. Tetapi ya kan katanya uang asli kan harus dilihat, dirapat, diterawang, harus dipegang tangan sendiri. Sedangkan kan itu di kamera, gitu. Nah, hal seperti itu yang akhirnya ya itu memang cara mereka cari duit, gitu. Tetapi karena itu menyentil kayak tadi atau kemarin saya katakan itu menyentil rasa tamak kita, menyentil rasa sosial kita. Gitu, masa hidupku begini-begini terus. Saya pikir nasib saya berubah dengan cara yang instan. Begitu, padahal yang tadi disebutkan mie instan itu sebenarnya juga nggak instan, masaknya juga lama, habisnya yang instan, habisnya yang cepat, masaknya sama habisnya benar, dan masih lapar lagi biasanya. Nah, udah bikin 2 lapar ya. Satu kurang 2 kebanyakan. Ini kita jelas banget loh ya. Kalau ngomongin soal financial freedom ya, emang mau ngapain sih kok cepet-cepet banget ya anak-anak zaman now itu ya? Ya kan biar bisa keliling-keliling jalan-jalan dong. Ini kalau saya bayangin ya, healing. Kalau saya sendiri 10M tuh siaran berapa jam, berapa sunduk sate yang harus saya bakar gitu loh. Berarti masih berlaku ya Ko Fandi ya, tulisan Alkitab kan kalau misalnya nggak kerja ya nggak usah makan gitu. Iya bener. Bener ya Ko Fandi ya? Betul. Mau ngapain juga, cepet-cepet santai aja. Toh kalau misalnya financial freedom bukan berarti tiap hari kita bisa liburan kemana-mana. Nah orang yang udah ya nggak ngomong dia kaya ya, itu pun dia kerja, ya kan, itu pun dia tetap kerja gitu loh. Aduh. Tapi ada tudingan miring juga ya kalau misalnya cuman yang tidak etis adalah Ko Fandi silakan. Cuman yang tidak etis bagi saya itu adalah menanamkan value-value ke masyarakat umum atau khalayak ramai bahwa begitu mudahnya untuk bisa pensiun dini atau pensiun muda gitu ya, dengan cara memamerkan kemewahan. Dan akhirnya itu merusak value-nya anak-anak muda. Mereka bilang, ini bisa kok, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Akhirnya caranya jalan pintas tadi, apakah korupsi, apakah itu curi uangnya orang, atau kayak tadi kejeblos ke investasi bodong. Begitu. Value-value yang ditanamkan benar-benar dirusak gitu ya oleh mereka-mereka ini. Itu yang kita prihatinnya di situ. Benar. Dan yang perlu kita ingat ya, mungkin diri kita sendiri itu juga kayak gitu loh Sobat Rida. Misalnya gini, kita manfaatin YouTube ya, karena mungkin banyak mereka yang, ini dapat duit dari YouTube nih ya. Padahal yang harus kita fokuskan adalah konten apa yang harus kita bikin, konten positif apa, atau konten yang benar-benar memberkati apa yang benar-benar skillnya kita ada di sana, keterampilan kita tunjukkan, bukan AdSense-nya, gitu kan Jo, begitu kan ya Ko Fandi ya. Nah, cuman masalahnya itu kembali balik ke apa yang masyarakat mau, gitu loh. Gitu. Berapa waktu yang lalu masyarakat tuh paling suka lihat prank, gitu, siapapun di prank gitu ya. Sekarang tren yang sekarang ini adalah flexing, mereka seneng lihat seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah utopia, gitu ya, mimpi bagi sebagian besar rakyat plus 62 ini, gitu, bahwa
pingin dalam kondisi seperti itu. Iya. Nanti kita nggak tahu lagi nanti ke depannya pranknya, maksudnya apa tema-tema yang orang khalayak ramai itu suka. Begitu. Tapi rata-rata ya yang disuka itu yang tidak membangun. Begitu. Iya. Kalau kemarin ya pranking, sekarang flexing. Mungkin kedepannya waxing mungkin. Nah. Ya ampun. Iya. Tapi Ko Fandi, saya mewakili juga para audiens gitu ya, yang juga kebalikannya dari yang mereka-mereka yang sukses di usia muda. Yaitu mereka-mereka yang udah berjuang, udah kerja, udah berusaha sampai di usia yang mungkin sudah nggak muda. Saya nggak bilang tua ya, tapi sudah nggak muda lagi. Tapi masih belum merasakan, ya saya kok gini-gini terus. Nah kayak gitu tuh gimana menurut pandangan Ko Fandi? Maksudnya kan di satu sisi ada orang yang pengen cepet-cepet, tapi ada orang yang sudah berjuang mati-matian. Ada yang bilang katanya persembahannya kurang katanya. Wadah, itu lagi. Itu lagi. Nah kalau Ko Fandi memandangnya gimana? Sudah berjuang mati-matian tapi ya gini-gini aja, bahkan mungkin masa pandemi makin sulit. Gimana Ko Fandi, silakan. Ya jadi intinya tetap setia sama Tuhan, jangan menyerah gitu ya. Kenapa? Karena ada jargon kan, ada peribahasa, kegagalan pertama adalah awal dari kegagalan selanjutnya. Nah, kegagalan berikutnya. Bukan sukses yang tertunda gitu ya. Ini memang saya nggak bakal jadi motivator. Nah, tapi intinya seperti ini. Ya, kita perlu tanya ke Tuhan. Tuhan kira-kira apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya, gitu ya. Jadi yang kedua, kita bisa evaluasi integritas kita seperti apa, karakter kita seperti apa, gitu ya. Kompetensi kita itu seperti apa, kita mau belajar nggak untuk hal yang baru, gitu ya. Terus juga kita perlu pelajari apa yang kita jual ini sebenarnya masih diminati orang atau sudah sunset, gitu ya. Udah nggak, orang-orang udah nggak berminat lagi sama investasi kita ini, atau bukan investasi, barang yang kita jual atau jasa yang kita jual, gitu ya. Terus cara komunikasi kita, gitu ya. Apakah kita ini celometan, apakah kita ini apa yang ada di ujung mulut, ujung lidah langsung kita omongin, gitu. Nah kalau kita mau belajar nih dari Alkitab, perumpamaan uang mina, kita lihat ya semua dapat sama, gitu ya. Semua dari 10 hamba dapat 10 uang mina, jadi satu orang dapat 1. Tapi dari 1 ada yang bisa jadi 10, gitu ya. Mungkin bisa jadi ada 1 orang yang dipercaya, terus ternyata dia dapat pertumbuhan secara supranatural sehingga bisa jadi 10. Tapi ada 1 orang juga yang jadi 5. Gitu. Apa yang jadi 5 harus iri ke yang jadi 10. Nggak harus gitu loh. Gitu. Dari 1 jadi 5. Nah, terus ada yang Tuhan benci itu adalah yang 1 terus disimpan di sapu tangan. Gitu. Sama kayak talenta ya, dapat 1 terus iri terus disimpan di dalam tanah. Nah, itu yang Tuhan nggak suka. Nah, sisanya yang lain kalau di uang mina ada 10 kan, yang diceritakan kan cuma 3. Saya yakin memang nggak ada di Alkitab. Tapi bisa jadi ada yang 1 cuma jadi 2, ada yang 1 jadi 1,5. Gitu ya. Jadi saya pikir nggak apa-apa selama kita masih hidup, setialah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Gitu. Tidak harus yang 1 harus jadi 10. Gitu. Kalaupun 1 jadi 2, suatu saat nanti kita menghadap Tuhan, aku cuma bisa dari 1 jadi 2. Ataupun 1 sempat jadi 10, terus akhirnya bangkrut dan sebagainya, karena mismanagement dan sebagainya, hasil akhirnya 1 jadi 2. Saya rasa juga Tuhan tetap akan hargai kok. Gitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang, makanya Tuhan kan sudah langsung punchline-nya itu di orang ketiga. Begitu 1 disimpan, itu Tuhan benci dan Tuhan nggak suka. Tetapi setelah kita pakai itu untuk berdagang, pakai itu multiplikasikan dan sebagainya, dan ternyata misalnya hasilnya kayak tadi tidak seperti 1 jadi 10, tapi katakanlah cuma 1 jadi 2, gitu. Saya rasa Tuhan juga tetap akan hargai kok. Gitu. Kita harus mengucap syukur atas semua pencapaian kita. Gitu. Ada orang yang umur 30 baru bisa mulai bisnis sendiri, gitu ya. Gitu. Sedangkan mungkin ada orang-orang yang umur 24 bisnisnya sudah sukses, 1 tahun setelah lulus kuliah, bisnisnya udah sukses gila-gilaan. Nggak apa-apa, itu pencapaian kita. Loh, jangan kita lalu nggak syukuri, kita taruh, kelihatin semuanya, lalu kita protes sama Tuhan. Gitu. Ada orang yang mungkin umur 40 baru menikah, gitu ya. Sedangkan teman-temannya umur 20 sekian sudah menikah. Nggak apa-apa. Syukuri semua progres yang ada. Gitu. Setia dalam perkara-perkara kecil, dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Yang penting kita siapin, kalau pendeta saya, Pastor Philip selalu ngomong, siapkan kayu bakarmu dulu. Siapkan kayu bakar dan tunggu nanti api dari surga itu membakar, dan di situ akan terjadi divine connection, koneksi ilahi, dan di situ terjadi
terobosan-terobosan yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau kayu bakarnya aja kita buang, kita geletakin, kita nggak ngapa-ngapain. Begitu api itu datang, kayu itu dalam posisi basah ya nggak kebakar. Gitu. Kayu itu dalam kondisi misalnya di dalam tanah, ya nggak kebakar. Gitu. Tapi yang penting kita siapin dulu kayu bakar kita. Dan kita harus mengucap syukur atas semua pencapaian kita. Tuhan, thank you Tuhan. Misalnya umur 50, walaupun saya masih belum punya rumah, tapi saya tetap masih sewa nih misalnya, atau masih di PMI ya, Pondok Mertua Indah. Tetapi saya mengucap syukur, saya orang-orang yang tetap punya tempat tinggal di mana saya bisa berlindung. Masih ada banyak homeless di luar sana misalnya. Seperti itu. Tetap mengucap syukur gitu, umur 60 misalnya. Tuhan, kenapa anakku nggak jadi konglomerat dan sebagainya? Jangan kayak gitu loh. Gitu. Dia tetap mikir ke Tuhan, thank you untuk semua hal yang sudah Tuhan percayakan, dan saya mau setia dalam perkara-perkara yang kecil. Gitu. Itu dia. Ini pesan yang penting sekali. Pesan yang penting ya. Jangan juga gini ya Sobat Rida, mungkin sudah lanjut, mungkin udah nggak muda lagi, punya anak gitu ya. Kapan ini anak saya punya suami atau istri orang kaya gitu ya. Kalau memang Tuhan tunjukkan bukan yang kaya ya sudah gitu kan. Itu kan pilihan anak Anda gitu. Itu masuk privilege kan ya? Privilege itu sebenarnya hanya beda di start awalnya aja gitu. Tetapi kalau itu nggak dipakai sebenarnya juga sama aja gitu ya. Dan saya ingin menyoroti sebenarnya yang penting sebenarnya adalah jokinya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.